Puji Tuhan saudara-saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kemurahan Tuhan bagi kita semua, sehingga kita boleh ada di hari ini dan terus boleh menikmati Tuhan dalam kebaktian. Saudara-saudara, saya selalu berkata kita ada semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kita hebat, tapi semua kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Saudara-saudara, kita sudah ada di minggu pertama di bulan Agustus. Sebetulnya setiap bulan, di awal bulan kita mengadakan perjamuan kudus, saudara. Tapi dengan suatu dan lain hal, untuk perjamuan kudus kita adakan pada minggu kedua, pada hari Minggu besok, saudara-saudara. Puji Tuhan, mari kita mau membaca firman Tuhan sebagai pengulangan dalam firman yang selalu untuk mengingatkan kita bersama. Karena firman Tuhan, Alkitab mengajarkan harus diajarkan berulang-ulang. Amin, saudara. Karena firman Tuhan itu dia tidak pernah kadaluarsa, dia tidak pernah expired. Firman Tuhan itu dia selalu baru, saudara-saudara. Dan termasuk pada saat pagi hari ini, mari membuka kitab Lukas pasal 15. Saya rindu untuk kita baca bersama-sama, saudara-saudara. Saya sudah pernah khotbah ini, tapi dalam konteks yang berbeda. Tapi pada pagi hari ini, saya rindu untuk sama-sama kita akan menikmati firman Tuhan. Ada banyak pelajaran-pelajaran, ada banyak pesan-pesan rohani, pesan-pesan firman yang akan kita temukan dalam Lukas pasal 15, ayat 8 sampai ayat 10. Saudara-saudara yang bawa Alkitab, kita bisa baca sama-sama nanti, dan lihat tidak bawa, saudara bisa lihat di slide di belakang saya. Sudah, mari kita baca bersama-sama satu perikop pembacaan ini. 2, 3. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah ditemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Katakan amin. Puji Tuhan. Saudara, esensi dalam tulisan di sini adalah bicara tentang orang yang datang kepada Tuhan, orang berdosa yang bertobat, dia datang kepada Yesus. Tapi saudara-saudara, sebelum lebih jauh, saudara-saudara, saya mau bicara kepada kita ini tentang perempuan. Saudara tahu, perempuan itu adalah bicara gereja, dan gereja itu adalah bicara apa? Jemaat. Ya. Karena kita ini adalah perempuan, dalam konteks adalah bicara tentang mempelai Kristus. Sehingga bukan kebetulan dalam perumpamaan ini Yesus memberikan sebuah perumpamaan seorang perempuan. Dan
Tentu kalau bicara perempuan maka adalah bicara mempelai Kristus. Mempelai Kristus adalah bicara jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan itu adalah bicara saya dan saudara-saudara. Lalu kemudian bicara tentang dirham. Ini bicara tentang, saudara, dalam konteks ini bicara tentang sesuatu atau uang yang dimiliki oleh perempuan ini. Jadi ada dua pribadi, perempuan dan uang yang dalam konteks tentang sesuatu yang berharga bagi perempuan ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di pasal 15 sini Yesus memberikan perumpamaan tentang domba yang hilang, tentang dirham yang hilang, dan juga tentang anak yang hilang. Saudara-saudara, ini akan menunjukkan sebuah kisah bagaimana Tuhan begitu mengasihi mereka. Ya, dalam artian yang hilang ketika mereka mau datang kembali. Nah, berbahagialah kita yang selalu senantiasa ada dalam hadiratnya. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan. Nah, atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan satu di antaranya? Bagi seorang perempuan ini, dirham ini memiliki nilai yang sangat berarti baginya. Lalu ketika itu hilang, dia berusaha dan berupaya untuk mencarinya agar supaya bisa menemukannya. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita saya tanya, apa yang paling berharga dalam hidupmu? Saya tanya, apa yang paling berharga dalam engkau? Saudara, ini perumpamaan. Dirham ini bicara uang, sesuatu yang berharga tapi punya pesan makna rohani. Apa yang paling berharga dalam hidupmu, saudara? Ini bicara hubungan tentang kekekalan dalam hidup ya. Apa yang paling berharga? Keselamatan paling berharga. Amin. Ya. Ini nilai rohani di dalam kehidupan ini. Sehingga saya mengatakan kepada kita, jangan sampai engkau kehilangan keselamatan. Amin. Saudara-saudara dikasih Tuhan, Alkitab mencatat tidak ada lain keselamatan selain hanya ada di dalam Yesus. Kalau engkau ada di dalam Yesus, tetaplah di dalam Yesus. Amin. Saudara, itu nilai di dalam kehidupan orang yang percaya. Harta yang paling berharga. Saudara, harta yang berharga bukan bicara tentang emas perak, bukan bicara perkara-perkara yang jasmani, bukan bicara hal-hal yang duniawi, tetapi nilai kekekalan harta yang paling berharga adalah bicara tentang keselamatan di dalam hidup ini. Alkitab menulis hal-hal yang jasmani, perkara-perkara yang duniawi itu akan berlalu. Saudara-saudara, memang kita perlu ya saudara, orang mengejar harta jasmani, mengejar harta duniawi, tapi tidak membawa kekekalan dalam hidup. Memang kita perlu, memang kita butuh makan, minum, pakai dan sebagainya. Tetapi itu bukan memberikan jaminan di dalam kehidupan ini. Saudara, setidaknya pesan firman di sini untuk mengingatkan kepada kita adalah jangan sampai engkau kehilangan nilai kekekalan di dalam hidup hanya karena faktor perkara-perkara duniawi. Ada anak muda yang saya sampaikan di sini, mari jangan engkau kehilangan keselamatan dalam Yesus. Amin, saudara-saudara. Karena nilai kekekalan ini akan membawa kepada kehidupan abadi. Saudara-saudara kasih, jangan sampai kita menggadaikan kehidupan ini dengan perkara-perkara duniawi. Nah, seorang perempuan dan dia berusaha, dia berupaya agar supaya sesuatu yang hilang darinya itu bisa dia temukan kembali. Saudara, saya ingat waktu saya masih kecil, rumah kami itu ada kolongnya. Iya, gak tinggi sih kolongnya saudara. Kolongnya paling tingginya sekitar ada kali 1 meter. Lalu kalau rumah masih terbuat dari papan. Ingat saya masih anak-anak saya, lalu uang koin saya jatuh di sela-sela papan itu. Saya merasa, waduh, ini uang paling berarti bagi saya ketika saya dapatkan uang itu. Dan berhasil saya temukan itu. Saudara-saudara dikasih Tuhan, dalam kehidupan ini untuk mencari sesuatu yang hilang memang tidak gampang. Amin, saudara-saudara. Katakanlah kalau bicara hal-hal yang hilang darimu, itu memiliki nilai berharga, saudara akan berusaha. Amin, saudara. Semampu
Apa terlebih bicara soal keselamatan di dalam kehidupan ini. Bagi seorang perempuan yang ditulis dalam konteks ini, dia tidak berdiam diri, saudara-saudara. Dia tidak berpasrah, ya sudah. Begitu kan, saudara ya. Dia tidak berpasrah, ya sudah, kalau sudah hilang gak usah lagi dicari. Ya mungkin kalau hal yang jasmani yang gak memiliki nilai kekekalan, ya no problem. Tapi kalau itu menyangkut keselamatan di dalam kehidupan ini, kita akan terus berusaha untuk mencari. Jangan sampai kemudian kita kehilangan keselamatan dalam hidup. Dalam tulisan firman Tuhan ketika ini perempuan, dia berusaha dan dia tidak menyia-nyiakan. Dalam tulisan firman Tuhan, dia mencari sapu. Alkitab menulis di sini dia menyalakan pelita, dan dengan cermat dia mencari sampai dia menemukannya. Puji Tuhan, saudara-saudara dikasih Tuhan. Saya mau sampaikan sebuah pesan dalam tulisan di sini. Seorang perempuan yang diperumpamakan dalam tulisan di sini tadi, dia tidak berdiam diri, dan Tuhan mencari mereka yang benar-benar memiliki satu reaksi di dalam merespon akan keselamatan yang Tuhan berikan. Amin. Saudara-saudara, tidak pasif. Ada kekristenan, dia Kristen tapi dia pasif, saudara-saudara. Iya. Ada Kristen tetapi dia tidak memiliki satu niat yang benar-benar sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Cukup dalam artian jadi Kristen KTP saja, saudara-saudara. Tuhan tidak mencari yang demikian. Saya selalu berulang-ulang dalam khotbah di mimbar di sini. Keselamatan harus dijaga, dipelihara. Amin. Harus dikerjakan. Ketika dia memberikan keselamatan dalam pengorbanannya di kayu salib, ada tanggung jawab dalam hidup ini untuk tidak berdiam saja, saudara-saudara. Tetapi harus mengerjakan keselamatan itu dengan berusaha hidup di dalam kesetiaan, ketaatan, dan kesungguhan di dalam Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, dunia dengan segala cara, dan iblis juga kadang coba untuk mengganggu kehidupan kita untuk gak usah lagi berdoa, gak usah lagi beribadah, gak usah lagi memuji Tuhan, gak usah lagi bersekutu. Yang demikian itu, dan akhirnya orang akan terseret kepada hal-hal yang jasmani, perkara-perkara yang duniawi itu yang lebih mendominasi dalam hidup, sehingga dia melupakan perkara yang esensi yang memiliki nilai kekekalan. Saudara-saudara. Dan di luar sana banyak, saudara-saudara. Banyak. Sehingga dia meninggalkan hal yang memberikan nilai kekal itu. Dia melupakan akan hal itu. Saudara-saudara. Tapi puji Tuhan, lewat perumpamaan tentang perempuan ini, yang dengan segala usaha dan upaya memberi pesan rohani bagi saya mau selalu senantiasa tetap berusaha. Saya tetap selalu senantiasa sungguh-sungguh dalam kata-kata dalam pencarian saya kepada Tuhan. Bukan berarti belum menemukan Dia, saudara-saudara ya. Ya. Kita sudah menemukan keselamatan di dalam Kristus, tetapi di dalam kehidupan ini Tuhan mau engkau terus maju. Engkau terus maju melangkah. Apapun keadaan yang engkau hadapi, susah sekalipun, kondisi dalam keadaan mungkin engkau gak punya apa-apa sekalipun, engkau mungkin sedang mengalami masalah sekalipun, engkau sedang mengalami problem-problem dalam pekerjaan, mungkin juga dalam kehidupan keluargamu sedang ada masalah. Tapi jangan sampai membuat engkau akhirnya kehilangan semangat dalam engkau mencari Tuhan. Jangan sampai kau kehilangan gairah untuk engkau datang bersekutu kepada Tuhan. Perempuan ini dia berusaha untuk dia mau terus mencari sesuatu yang hilang itu. Saudara-saudara, dirham yang hilang. Saudara, dalam tradisi literatur menulis dirham ini uang yang dimiliki oleh perempuan Israel sebagai mas kawin yang dia punya untuk kekasihnya, saudara-saudara. Saudara-saudara, artinya berarti ini untuk kekasihnya. Nah, ini bicara konteks kita sebagai mempelai. Saudara-saudara, kalau bapak ibu mau menikah, ada mas kawinnya. Ke Pak Paulus ini saya lebih dekat. Pak, dulu waktu lamar ibu, mas kawinnya apa, Pak? Tradisi aja, Pak. Ada tradisi. Tradisi
Tradisi Dayak ada, itu mutlak harus ya Pak ya? Iya. Sesuai dengan budaya masing-masing. Jawa ini ada Pak Aris di sini, Pak Paulus Dayak. Ini orang Flores di sini. Ada pasti Ibu Jafet. Iya. Jawa juga ada di sini Pak Tunas. Apalagi yang orang Batak di sini banyak di sini. Ambon di sini. Tadi ibu-ibu nyanyi beragam-ragam, kita dari di sini. Ini ragam-ragam dari sini. Ada Batak, ada Nias. Ini ada orang Nias tadi. Mana Nias tadi? Ada Ambon, ada NTT, ada Dayak, Batak, apa lagi ya? Jawa, Manado, Ambon, macam-macam. Saudara-saudara, ada mas kawinnya. Nah, kalau ada dalam budaya daerah, saudara-saudara, kalau nggak ada mas kawinnya ditolak. Iya, ditolak. Maaf, kamu mau melamar anak kami, mau bawa apa kamu? Nggak ada. Oh, maaf, kamu pulang dulu, persiapkan dulu itu, baru kamu datang melamar. Artinya harus ada sesuatu yang harus dia bawa. Saya mau tanya pada kita, itu bicara tentang mempelai pernikahan di dunia, saudara. Ternyata kita sebagai perempuan mempelai Kristus, kalau saya bisa membawa ini dalam pengertian bahwa kita kan nanti akan menikah dengan Kristus. Betul, saudara? Betul. Pada peristiwa kapan kita menikah dengan Kristus? Pada waktu ketika dia datang pada kali yang kedua. Dia sebagai mempelai laki-laki dan kita sebagai mempelai perempuan. Nanti kemudian akan berjumpa dengan dia, maka terjadi pernikahan antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Mempelai perempuan itu yaitu saya, bapak-bapak, ibu, saudara sekalian. Saya bawa ini dalam konteks apa yang Tuhan mau dari kita sebagai mas kawin. Saya tanya, kalau demikian, apa yang bisa saudara jawab? Yang diibaratkan seperti pernikahan di dunia, ada mas kawinnya. Saya tanya kepada saudara, kalau berjumpa dengan Yesus, apa yang kita membawa di hadapan Tuhan? Apa, saudara? Minyak dan lampu. Pak Yosua berkata, minyak, apalagi? Hidupku. Semua itu benar, saudara. Tapi intinya adalah bicara tentang kehidupan yang merespon akan panggilannya, jangan sampai hilang dari engkau. Kesetiaan, ketaatan, kesungguhan sebagai mempelai. Dalam kesungguhan melakukan akan kebenaran firman-Nya. Jangan sampai engkau lalaikan akan hal itu. Saudara-saudara, sebagai mempelai. Artinya sebagai mempelai kepada ketika kita datang kepadanya, tidak dengan tangan kosong, saudara-saudara. Tapi sebagai mempelai yang benar-benar mengikuti apa yang menjadi mau dan kehendaknya, dan itulah akan menjadi mempelai Kristus. Dan yang pasti, mereka yang tidak setia, mereka yang tidak sungguh-sungguh, yang kehilangan nilai berarti, berharga dalam kehidupan kekekalan, nggak akan dia layani. Oh maaf, kau datang menghadap saya, maksudnya ketika pada waktu pernikahan nanti, engkau tidak memiliki nilai-nilai kekekalan. Hanyalah engkau dari hadapanku. Jadi ini merupakan satu modal, katakanlah demikian, sebagai mempelai Kristus untuk kita berjumpa dengan Dia. Nah, lalu kemudian saudara, apa yang akan kita lihat selanjutnya? Dan jika ia kehilangan satu di antaranya, dan begitu dia merasa ada sesuatu yang hilang dari saya, ini nilai kekekalan. Ada sesuatu yang hilang dari saya. Puji Tuhan, saudara-saudara kasih Tuhan. Kalau engkau masih memiliki kepekaan dalam hidupmu, kalau ketika engkau sudah terasa mulai jauh dari Tuhan, lalu engkau sadar, Tuhan, waduh saya terasa ada sesuatu yang hilang dari saya mau kembali datang kepada Tuhan. Haleluya. Dan ini menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ketika engkau sudah makin menjauh, lalu kemudian engkau disadarkan lagi, Tuhan, aduh, saya sudah makin jauh, saya mau kembali kepada engkau. Saudara, ini perumpamaan ini termasuk perumpamaan tentang anak yang hilang. Karena ini, kalau konteks yang kita baca adalah bicara tentang dirham yang hilang, dihubungkan dengan anak yang hilang. Ketika anak yang hilang dia jauh, lalu kemudian dia sadar, aduh, saya sudah jauh dari bapakku. Ya. Dan dia kembali lagi, dan bapaknya menyambut dia dengan senang sekali.
Bapaknya menyambut dia, bikin pesta. Saya sudah singgung pada doa kemarin. Saudara-saudara, dari kisah di sini pun juga kita akan melihat bahwa Tuhan mengasihi mereka yang mau datang kepadanya. Amin, saudara. Termasuk Tuhan mengasihi saudara-saudara sekalian. Dalam kehidupanmu, ketika engkau mau benar-benar mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan untuk tidak menyia-nyiakan waktu, tidak menyia-nyiakan kesempatan, terus berusaha, terus berupaya untuk mau menjadi pribadi yang mau berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, ada banyak tantangan memang, saudara-saudara, ya. Bahkan godaan yang ada di sekitar kita yang bisa melemahkan saudara-saudara, yang bisa melemahkan kita. Tapi mari kita mau memandang Yesus. Saya ini mempelai. Ya. Sebagai mempelai Kristus, saya rindu untuk mau berjumpa dengannya. Maka dari sekarang saya mau mempersiapkan diri saya sebagai mempelai Kristus. Terima kasih Tuhan, waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi saya, nafas kehidupan yang Kau berikan bagi saya, sehingga saya bisa membenahi diri saya untuk kalau sekiranya waktunya Engkau memanggil saya dan ketika berjumpa, maka nilai-nilai kekekalan yang Engkau ajarkan dalam firman-Mu itu tetap ada dalam saya, dan saya bisa menjaga dan mempertahankan itu tidak hilang dari saya. Nah, saya mau bawa saudara-saudara dikasih Tuhan dalam kitab Wahyu. Saudara-saudara, apa yang akan kita lihat dalam kitab Wahyu? Wahyu pasalnya yang ke-2, ayat 2 sampai 4. Nah, saya bawa ini ke sana. Aku tahu segala pekerjaanmu. Ya, kitab Wahyu pasal 2. Nah, ayatnya yang ke-2. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Positif, saudara-saudara, kan? Haleluya. Sebelum saya bawa lebih jauh, saya sampaikan kepada kita, Tuhan tahu siapa engkau. Segala apa yang engkau hadapi dalam hidup ini Tuhan tahu. Bukan berarti Tuhan tidak tahu. Masalah yang sedang engkau hadapi Tuhan tahu. Pergumulan yang engkau sedang hadapi Tuhan tahu. Persoalannya di sini, saudara, di tengah persoalan, di tengah pergumulan yang engkau hadapi di dalam hidupmu, bagaimana engkau mau merespon akan kasih karunia Tuhan dalam engkau? Ya. Ada usaha, ada upaya atau tidak, saudara-saudara, untuk mau menjadi pribadi yang senantiasa mau terus mendekatkan diri kepada Tuhan? Dan ini akan menjadi sebuah pertanyaan. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu. Jadi Tuhan bukan berarti tutup mata bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ayat seterusnya, ayat 3. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ini nilai-nilai positif. Ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau, ternyata mereka kehilangan kasih-Mu yang semula. Saudara-saudara, saya mau sampaikan kepada kita, memang Alkitab menubuatkan bahwa di akhir zaman apa yang akan terjadi? Kasih manusia akan berkurang, akan pudar. Saya coba menganalisa dan coba untuk mau berpikir apa yang menyebabkan sehingga di akhir zaman ini kasih manusia akan menjadi dingin. Padahal ini nilai kekekalan yang Tuhan ajarkan bicara tentang kasih. Saudara-saudara, dan kita sedang ada di era itu kan, saudara-saudara. Ya. Mungkin engkau nggak menyadari, tetapi kenyataan diri kita juga pun kadang kita mengalami kondisi demikian. Saudara-saudara, bicara tentang kehidupan akhir zaman, tantangan makin berat. Dan ternyata kalau dalam tulisan firman Tuhan berkata bahwa di akhir zaman akan kebanyakan orang kasihnya menjadi dingin, ini nilai kekekalan yang menjadi
persoalan, problem kehidupan dunia. Padahal kasih ini adalah bicara tentang ajaran yang Yesus ajarkan, ibaratnya ajaran pokok, saudara-saudara. Amin. Iya. Tetapi ternyata di akhir zaman manusia akan kehilangan kasih. Apa faktor penyebab manusia kehilangan kasih? Banyak tantangan, persoalan. Hari Jumat kemarin doa di tempat ini, saudara-saudara, saya sedikit menyinggung tentang keadaan di akhir zaman ini. Bapak Presiden kita pulang dari lawatan dari luar negeri, lalu pulang menyampaikan pesan bahwa dunia sekarang sedang mengalami krisis. Dalam artian adalah krisis apa? Krisis pangan. Dampak perang antara Rusia dengan Ukraina, sehingga ada bertonton gandum yang ada di Ukraina tertahan, nggak bisa diekspor ke negara-negara yang membutuhkan makanan. Negara-negara di Eropa bergantung dari gandum sebagai makanan pokok. Dan kalau ini nggak dikirim, maka ada jutaan orang akan bisa mengalami kelaparan. Saudara-saudara, Indonesia stok pangan masih cukup, saudara-saudara. Sehingga diupayakan supaya Indonesia buka ladang untuk tanam padi, saudara-saudara, untuk memenuhi kebutuhan. Sebab apa, saudara-saudara? Dalam hidup ini, manusia kalau ketika dia lapar, dia akan ngamuk, saudara-saudara. Dia akan ngamuk. Itu kebutuhan dasar kan, saudara-saudara? Itu. Kalau dia nggak makan, dia akan ngamuk. Dia akan marah, saudara-saudara. Kalau orang nggak punya motor, nggak mungkin dia mau marah, nggak mungkin dia mau ngamuk. Dia nggak punya rumah tinggal, belum tentu juga dia mau ngamuk, dia mau marah-marah, ya kan? Tapi kalau dia nggak ada makanan, dia akan ngamuk, dia akan marah-marah, dan akan terjadi pemberontakan, kekacauan yang terjadi, ya saudara. Dan tidak tahu ke depan ini seperti apa yang akan terjadi terhadap keadaan dunia ini, saudara-saudara. Kita hanya mau berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan tolong, agar supaya planet bumi yang kita tinggal ini aman, damai, sejahtera. Tetapi nubuatan firman, peristiwa menjelang kedatangannya pada kali yang kedua, akan disertai dengan berbagai-bagai peristiwa-peristiwa, termasuk kelaparan. Saya coba menganalisa, termasuk kelaparan. Kok bisa terjadi kelaparan? Ya tentu indikasinya seperti ini. Akan terjadi peperangan sehingga kekurangan pangan, saudara. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Dan semua ini akan bermuara kepada manusia akan kehilangan kasih, saudara-saudara. Manusia akan kehilangan kasih. Ya sudah, nggak jauh-jauh mereview apa pernah saya sampaikan di mimbar di sini. Mama-mama yang sibuk dengan HP, ya harus ingat anakmu juga. Jangan sampai anakmu sudah kau lupa, sudah jalan-jalan, yang masih anak kecil sudah jalan-jalan, kau sibuk dengan HP. Iya. Sebab sudah banyak pelajaran. Saya nonton di YouTube beberapa waktu yang lalu seorang ibu di mall, dia duduk sambil main HP. Dia biarkan anaknya yang masih balita jalan-jalan di mall. Ketika sudah dekat teralis tangga, ibunya, mamanya masih sibuk, dia main HP. Anaknya langsung terjun bebas ke bawah. Dia lihat, mana anakku sudah terjun bebas tapi nggak pakai sayap, sudah jatuh. Saudara-saudara, ini bicara tentang manusia kehilangan kasih. Bagaimana maksudnya? Ya, karena dia sibuk dengan urusannya sendiri, anak kandungnya pun juga dia lupakan. Saudara-saudara, iya, saudara-saudara yang kasih Tuhan, dan lain-lain sebagainya, itu akan terjadi. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saudara-saudara, saya ingin mengulangi, ajaran dasar yang Yesus ajarkan dalam kita adalah kehidupan di dalam kasih. Amin, saudara-saudara, puji Tuhan. Dan kita sekarang ada di keadaan di dunia akhir zaman. Mari kita terus mempertahankan sebagai pribadi yang Tuhan ajarkan dalam kita untuk selalu memiliki kasih. Amin, saudara-saudara. Dalam tulisan di sini,
Tuhan mencela jemaat yang ada di Efesus itu. Saudara. Nah, lalu kemudian selanjutnya Wahyu 3 ayat 15. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-15. Nah, saya baca ini jemaat di Laodikia. Ayat 15. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Lalu kemudian selanjutnya ayat 17. Coba lompat ayat 17. Karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Saudara-saudara, artinya cukup. Iya. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Nah, saudara-saudara, dalam hidup ini nilai kekekalan itu harus ada pada posisi yang paling atas. Itu yang menjadi prioritas dalam hidup. Amin. Iya. Bukan membalikkan hal-hal yang perkara-perkara yang duniawi yang ada di posisi atas. Jangan ditukarkan saudara-saudara ya. Iya. Jangan ditukar. Sebab ada manusia dia lebih mengutamakan perkara-perkara yang jasmani, yang untuk urusan-urusan rohani dia nomor 2-kan. Saudara, dia abaikan. Tapi kita tidak, amin saudara. Untuk merespon anugerah dan kasih Tuhan yang Tuhan berikan dalam kita, maka kita mau berkata, Tuhan, itu menjadi doa saya dan saudara juga. Seperti dalam lagu pujian, aku mengasihi Engkau Tuhan. Saya memposisikan Engkau di atas segala-galanya. Ya. Aku tidak mau kehilangan Engkau. Aku tidak mau Engkau kehilangan Engkau Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalamku. Saudara. Nah, dalam tulisan di sini akhirnya dicela jemaat yang ada di Laodikia. Yang saya bisa memberikan kesimpulan dalam tulisan di sini, mereka cukup, mereka punya, tetapi ternyata mereka kehilangan kepekaan dalam hal untuk mengutamakan Yesus di atas segala-galanya. Saudara-saudara, puji Tuhan, pagi hari ini engkau masih memiliki kepekaan untuk engkau datang mau menikmati Tuhan dalam kebaktian. Amin, saudara-saudara. Ini nilai positif yang memberi nilai kekekalan dalam hidup. Bila dibandingkan ketika engkau kehilangan kepekaan lagi untuk tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan. Saya pernah mendapati saudara-saudara, sekian lama nggak jumpa, lalu kemudian ketika saya tanya, bagaimana Pak? Lalu dia berkata, waduh, belum ada waktu saya. Belum ada waktu saya. Saya bisa simpulkan kehilangan kepekaan untuk memiliki persekutuan dengan Tuhan yang menjadi prioritas. Lalu saya tanya, kalau demikian apa yang menjadi kesibukan Bapak? Masih ada banyak urusan-urusan saya. Saya simpulkan, berarti dia lebih mendahulukan urusannya dia daripada urusannya Tuhan. Saya mau katakan kepada kita, mari dalam kehidupan ini jangan engkau menduakan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Iya. Saudara-saudara, dia harus menjadi prioritas dalam hidup ini. Saudara-saudara, dia beri kesehatan, dia beri kekuatan, dia beri nafas kehidupan kepada kita untuk kita bisa menikmati hari-hari yang dia berikan. Jemaat yang ada di Laodikia, sehingga ditulis dalam tulisan firman Tuhan, engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Nah, pagi hari ini, sesuai dengan konteks dalam tulisan firman Tuhan, seorang perempuan ketika dia kehilangan sesuatu yang bernilai di dalam dia berusaha untuk mencarinya kembali. Dan saya mengajak, baik saya, baik kita, saya kadang coba merenung apa yang hilang dari saya. Iya. Ketika saya coba berpikir nilai kekekalan yang hilang dari saya akan rugi. Iya, saya akan rugi. Dan saya coba untuk mau berpikir, Tuhan berikan kepada saya kepekaan apa yang hilang dari saya. Iya, kesetiaan, iya, kesungguhan, ketaatan, persekutuan, hubungan saya dengan Tuhan sudah mulai hilang. Saya mau ingin kembali dengan sungguh-sungguh. Amin, saudara-saudara. Saya mau ingin kembali kepada Tuhan. Saya mau ingin datang. Saya mau terus berusaha. Saudara, lalu kemudian selanjutnya Wahyu 3 ayat 1, saudara-saudara. Wahyu 3 ayat 1.
Ya, coba ditampilkan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Saudara-saudara, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Apa yang bisa kita gambarkan dari tulisan di sini? Saudara, kitab Wahyu adalah bicara tentang nubuatan akhir zaman, karena menulis tentang kisah yang akan terjadi menjelang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Maka berarti ini relevan dengan kehidupan kita yang ada di akhir zaman. Firman berkata, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Saudara-saudara, seperti apa gerangan yang disebut engkau hidup padahal engkau mati? Ketika orang tidak memiliki nilai kekekalan dalam hidup, ketika orang tidak memiliki nilai rohani di dalam hidup, dia boleh hidup, dia boleh bergerak, dia boleh melaksanakan tugas pekerjaan, tapi dia mati karena dia tidak memiliki nilai rohani, nilai kekekalan dalam kehidupannya. Nah, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, nah, dalam tulisan firman Tuhan, saya kembali dalam kitab awal tadi, Lukas pasal 15 ayat 8. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Saudara-saudara, saudara sudah tahu, saya sudah pernah urai ini, ayat ini khususnya berkaitan dengan lalu dia menyalakan pelita. Kalau saya mau bawa saudara ini untuk memberikan sebuah penegasan, pelita juga bicara tentang apa? Firman Tuhan. Pelita bicara firman Tuhan. Saudara-saudara, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Artinya adalah firman Tuhan ini akan menerangi setiap langkah. Iya. Firman Tuhan ini yang akan membawa kita pada kebenaran demi kebenaran di dalam Kristus. Dan perempuan ini menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat. Haleluya. Saudara, firman Tuhan, sekali lagi, mengapa ada khotbah, mengapa ada renungan, dan mengapa begitu penting engkau membaca firman Tuhan? Sebab tanpa firman Tuhan, engkau gak akan temukan nilai kekekalan. Ada banyak buku di luar sana beredar, saudara. Tetapi buku-buku yang beredar di luar sana tidak ada nilai kekekalan. Tidak ada muatan-muatan rohani yang akan membawa engkau kepada keselamatan yang Tuhan janjikan. Saudara, engkau boleh banyak membaca buku-buku yang ada di luar sana. Engkau boleh hebat dengan segala buku yang engkau kuasai. Tetapi tanpa firman Tuhan, semuanya itu kosong. Saudara, tanpa firman Tuhan hidupmu tidak berarti. Saudara-saudara, Alkitab menubuatkan satu saat nanti orang akan mencari firman gak ditemukan lagi. Sekarang puji Tuhan kita masih bisa memiliki firman Tuhan untuk dibaca. Amin saudara. Untuk dibaca. Dan satu ketika orang akan haus akan kebenaran firman. Dia coba mencari ke timur, ke barat, utara, selatan, gak ditemukan lagi. Sudah gak ada pemberitaan lagi. Saudara-saudara. Nah, tetapi sekarang waktunya dengan segala kemurahan dan kebaikan Tuhan, kita tidak menyia-nyiakan kesempatan menyalakan pelita untuk mencari sesuatu yang hilang. Sesuatu yang hilang itu berarti hanya bisa ditemukan ketika engkau memiliki kebenaran firman dalam engkau. Amin. Tanpa firman Tuhan engkau gak akan tahu di dalam hidupmu apa yang hilang dari saya. Karena dengan firman Tuhan inilah yang akan mengingatkan engkau hal-hal yang membuat engkau jauh dari Tuhan. Maka dia akan berurut satu demi satu lewat kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau engkau enggak memiliki firman, engkau akan dibutakan dan benar-benar engkau enggak akan pernah tahu apakah ini jahat, apakah ini baik. Engkau enggak bisa untuk mensortirnya kembali. Tetapi lewat firman Tuhan, maka firman Tuhan akan mengingatkan akan setiap kita. Untuk firman Tuhan ingatkan selalu. Iya. Jangan pernah jauh dari kasih karunia Tuhan. Saya baca ayat selanjutnya. Dan sampai ia menemukannya. Ayat 9. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata,
Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbahagialah engkau. Pagi ini kau ada di hadirat Tuhan, menggenapi apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupmu. Engkau yang telah meninggalkan segala kesibukanmu di rumah, engkau yang telah meninggalkan segala aktivitas dan kegiatanmu, dan engkau boleh menikmati kebaikan anugerah Tuhan dalam hidup. Engkau yang masih memiliki kepekaan di hadapan Tuhan untuk datang memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan pagi hari inilah kesempatan untuk kita kembali membangun persekutuan kita dengan Tuhan. Kita mau berkata terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu, Tuhan anugerah-Mu bagi kami, sehingga kami tidak menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami, untuk kami terus mau berusaha dan berupaya untuk menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan, menyenangkan Yesus. Sekalipun mungkin di tengah tantangan, di tengah persoalan, problem kehidupan, terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam setiap kami, berbuah-buah untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.